Watan Majuli al my friend. Hola CS-ku, di mana Anda berada? Bagaimana kabar? Sehat, ganteng, keren seperti biasa? Masih ngerokok dengan cara dihisap? Oke, nggak usah berlama-lama, kita lanjutkan part yang kemarin. Langsung saja. Gas. Oke, kita lanjutkan part yang kemarin. Shin berada di rumah Hyuko. Tampak perbincangan antara Yang Wei yang terkurung di boneka kelinci dan Lily Queen yang dikurung di tubuh Heiji. Mereka berdebat tentang berkas kontrak yang didapatkan dari rampasan ketika melawan Sain yang lain. Apa gunanya mencari sesuatu yang dibetulkan, ucap Yang Wei. Yang Wei, dasar sialan, apa maksudmu? Tidak ada gunanya, periksa saja sejumlah ketentuan nyeleneh dan celah yang ada, ucap Lily Queen. Soul Contract tingkat S dibuat oleh Master Kontrak di Vanguard Virgo. Likan mengambil semua yang dimonopoli oleh Yang Wei. Tuan Likan, selagi melakukan ini tolong beri aku daftar jiwa. Aku akan memeriksa semuanya dan membuatnya menjadi SS rank, ucap Lily Queen. Oh, baiklah Lily Queen, lakukan saja itu, ucapkan. Lalu terdengar teriakan di dalam box yang ternyata Heiji yang masih terkurung di dalam patung Divine Relic. Wah, lepaskan aku, keluarkan aku dari sini, ucap si Heiji. Gan pun kemudian melihat jendela status. Skill baru yang didapat Anda terima. Snake Contract. You can endure it once. You cannot endure it 3 times. Oh, akhirnya kita menjadi avatar Likan. Itu adalah avatar Gemini yang sekarang memihak Likan. Avatar baru, Anda memberi Anda pujian. Tidak habis pikir kita menjadi avatar Likan. Sungguh suatu kehormatan. Wah, Tuan Likan melihat ke arah kita. Wah, cuma melihat wajahnya saja sudah sangat layak dipandang, ucap para avatar itu kepada Likan. Biasanya kebanggaan avatar dewa itu tinggi sampai ke langit. Ini kali pertama aku melihat yang seperti ini, ucap Yuko. Jangan asal masuk percakapan, pesuruh. Kamu hanya pesuruh Tuan Likan, ucap avatar menunjuk ke arah Yuko. Apa? Aku pesuruh, ucap Yuko. Kurasa kalian salah paham. Dia bukan pesuruh, melainkan budak, ucap Likan tertawa. Oh, rupanya dia budak. Beraninya budak berdiri di depan Tuan Likan, ucap para avatar itu. Kesampingkan saja itu. Sekarang kita bicarakan tentang kalian. Kenapa kalian membuang Halikat Gemini dan berpaling ke sini, ucap Likan. Ya, kami tidak tahan lagi dengan perlakuan semena-mena Halikat Gemini, ucap para avatar. Yang benar saja, ucap Likan. Sebenarnya kami melihatmu yang mengungguli Halikat Gemini. Jadi belum selesai avatar berucap lalu dipotong oleh Likan. Wah, aku suka kejujuran kalian. Bukan cuma kami, avatar yang lain dan komandan kami juga ingin menjadi avatarmu. Namun sayangnya dia tidak bisa datang ke sini karena dikurung jauh di bawah laut Santuari, ucap para avatar itu. Sekarang, gara-gara peradaban misterius disaster, manusia sudah kehilangan setengah dunia. Situasi saat ini terlihat seperti Sain dan disaster saling menandingi dan menyaingi. Tapi nyatanya posisi kami sekarang tidak bisa mengambil kembali wilayah yang diduduki peradaban misterius. Kalau itu di bawah laut Istana Yin yang berarti tempatnya ada di Samudra Pasifik, ucap Likan. Itu ada di dekat wilayah peradaban misterius, jadi aku harus ke sana untuk memeriksa situasi saat ini, ucapkan dalam hati. Omong-omong, karena kami sudah tunduk padamu, kami mengabdikan nyawa dan kesetiaan kami padamu, ucap para avatar itu. Oh, baiklah, aku menantikan itu. 3 saudara, ucap Likan. Wah, paman memang luar biasa, ucap Sun Jae. Bahkan avatar kelas atas takut padanya, itu keren sekali, ucap Sun Jae. Iya, kamu benar, ucap si Yoha. Asal kamu tahu, aku bersyukur melamar paman, ucap si Yoha. Yang kemudian membuat Gan kaget dan Yuko mulai marah. Apa yang dibicarakannya? Melamar, ucap Yuko. Sangat marah. Apa itu membuat Yuko menjadi mertua Gan? Sungguh silsilah keluarga yang kacau, ucap Yang Wei yang kemudian terbakar oleh
Taekso, kenapa tidak kau turunkan dulu busurmu? Ucap Silikan. Bahkan aku tidak pernah menerima kata-kata aku menyayangimu ayah meski di hari ayah, ucap si Yuko. Sain Sagittarius merajuk. Kemudian Yuko menembakkan panahnya bertubi-tubi ke arah Likan. Wah, tenangkan dirimu, dasar bajingan sinting, ucap Silikan sambil menghindari panah-panah dari Yuko tersebut. Maafkan, tapi kau harus mati sekarang juga, ucap si Yuko. Sain Sagittarius menggunakan stealth. Wah, dia benar-benar merajuk ya, ucapkan. Lalu kan mengeluarkan skill dan jendela status pun keluar. Menggunakan Fixating Eye of God, mendeteksi magic power Yuko Otus, Sain Sagittarius. Dan pertarungan sengit pun terjadi dengan cepat. Yuko berpindah tempat dengan skill stealth-nya, mengepung Gun dan menembaknya di berbagai arah. Akan tetapi, Gun dengan santai menangkap dan menghancurkan anak panah energi dari Yuko. Wah, kau ini lalat atau apa? Kau benar-benar menjengkelkan, ucapkan. Lalu jendela status pun keluar. Anda mempermalukan Sagittarius. Disposition terkumpul. Anda menerima XP, God's Throne dalam jumlah yang besar. Kemudian Yuko mengeluarkan skill kuatnya, Sovereign Skill, Sun God's Ring. Wah, dia benar-benar sudah berlebihan, ucap Silikan. Dan jendela status pun keluar. Holy God Sagittarius, Apollo bertanya apa tidak masalah ketika di sini. Ini rumahmu, apalagi pinjaman rumah Sung Jae yang sudah kacau balau masih menumpuk untuk dilunasi. Dan kobaran api yang besar pun keluar dan siap ditembakkan oleh Yuko Otter. Wah, dia mirip orang yang kukenal, orang yang masa bodoh meski membakar habis rumahnya sendiri. Bahkan jika dia side yang konyol, aku harus menghentikannya. Ucapkan membayangkan anak Yuko si Sung Jae, dia juga sama kalau marah seperti ayahnya, si Yuko Otter. Wah, jangan ayah, ucap si Yoha. Apa maksudmu jangan, ucap si Yuko. Bukan maksudku, kamu tidak punya peluang dalam melawan Paman Likan, ucap si Yoha. Mau bagaimanapun caramu mengalahkannya, tetap tidak bisa ayah, ucap si Yoha dan si Sung Jae. Ucapan Yoha tersebut yang sontak membuat si Yuko patah semangat. Lalu Gun pun melompat selagi ada kesempatan ketika Yuko lengah dan memukulnya hingga pingsan. Kemudian Yuko pun terbangun. Kau sudah bangun, ucap Likan. Kenapa sampai marah begitu gara-gara tingkah anak-anak? Apa aku ini terlihat seperti orang yang menggoda putri temannya sendiri? Marah sambil mau menghancurkan rumahmu sendiri, ucap Silikan. Mereka itu malu menunjukkan perasaannya kepadamu, tapi mereka lebih pengertian daripada perkiraanmu. Bahkan sekarang mereka membawakan hadiah untuk menghibur dirimu, ucap Silikan. Oh, ayah sudah bangun, ucap Yoha. Aku membawakan kue stroberi dan kopi Yggdrasil, kesukaanmu ayah, ucap Sung Jae. Yuko pun terharu berkaca-kaca melihat perkataan kedua anaknya tersebut. Wah, kalian, Yuko pun ke depan ke tempatnya si Sung Jae berhendak memeluknya, tetapi Sung Jae pun menyingkir dan dia malah ke tempatnya Silikan. Paman, aku mengirimkan video pertarungannya pada reporter sesuai permintaanmu, ucap si Sung Jae. Wah, kerja bagus Sung Jae, ucap Silikan. Yeah. Makan juga kue paman, ucap Sung Jae. Wah, kenapa ada banyak sekali stroberi di atas kuenya, ucap Silikan. Yang membuat Yuko kaget dan terhenyak. Lalu melihat kue yang disodorkan oleh Yoha, ternyata atasnya tidak ada stroberinya. Yoha, hilang kemana stroberi di atas kueku, ucap si Yuko. Maaf ayah, aku memberikan semuanya pada paman, ucap si Yoha. Wah, kan berikan stroberi padaku. Ternyata stroberi itu sangat disukai oleh si Yuko. Kembalikan stroberiku, ucap si Yuko. Kenapa kamu minta yang sudah kumakan, ucap si Gun. Jangan mengambil bagian paman ayah, ucap Sung Jae. Di sela tingkah laku Yuko dan Gun, tampaknya HP-nya berdering. Tampaknya dia menerima pesan di HP-nya. Dan pesan tersebut adalah perintah pengerahan darurat. Disaster Red Class Thousand Leg muncul. Semua Templar harus menjawab panggilan. Setelah Yoha menerima pesan, Shin lalu berganti ke dekat ibu kota Filipina, di Manila. Gemuruh petir menyambar dan laut pun bergulak. Badai di tengah laut menandakan adanya disaster yang akan keluar, dan semua anggota Templar, beberapa zodiak, datang beraliansi untuk menghadapi raid kali ini. Ratusan bahkan ribuan kesatria telah bersiap. Yang bisa dikatakan disaster yang dihadapi kali ini adalah tingkat Red Class, dan Oliver, Divine Card Leo pun memberikan semangat agar tak gentar menghadapi monster disaster kali ini. Jangan takut,
Situasinya berbahaya, itu kesempatan kita, ucap si Oliver. Selagi Castellan sedang absen, kita akan mengalahkan Disaster Red level Thousand Legs. Dengan begitu, di Vanguard Leo akan berjaya. Kita akan tamparkan pada dunia kalau umat manusia akan melangkah lebih maju, ucap si Oliver, yang membuat anggotanya semuanya sangat bersemangat untuk menghadapi disaster itu. Aku mau pulang, aku mau bertemu paman, ucap si Yoha. Kemudian di dalam sebuah tenda tampak seseorang di sana dan dia pun berkata, ya ampun, mereka benar-benar barbar, membuat keributan yang tidak diperlukan. Apa mereka berusaha menutupi rasa takutnya dengan kekuatan semata? Ya, bukan seperti aku memperdulikan itu. Yang lebih penting, entah hadiah yang kukirim sudah sampai atau belum, ucap orang tersebut. Dan kemudian Shin sementara pindah ke rumah Yuko Otter. Tampak seseorang yang akan memasuki rumah tersebut, lalu disambut oleh Yuko. Ternyata orang itu adalah sekretaris Yuko Sagittarius bernama Yoon Yerin. Wah, lama tidak bertemu Castellan, bagaimana kabarmu? Kenapa rumahnya jadi seperti ini? Apa yang terjadi? Ucap Yerin. Jangan tanya, ucap si Yuko. Apa kamu juga sedang menonton Red Thousand Leg? Ucap si Yerin. Iya, Yoha soalnya dikirim ke sana, ucap si Yuko. Ngomong-ngomong, apa yang ada di dalam kotak itu? Ucap si Yuko. Ini ada di depan pintu, jadi aku membawanya. Bukankah ini paket? Ucap si Yerin. Kemudian ada suara, mana Ligan? Teriak sesuatu di dalam kotak yang dibawa Yerin, yang diambil di depan rumah. Tampaknya itu paket yang dikirim orang yang berada di tenda tadi. Dan berpindah di mana ada suara besi bertumbukan. Gan pun sedang sibuk menempa dan gagal hingga item pedang pun hancur. Jendela status pun keluar. Karena alat produksi rendah, material yang dipakai hancur. Ya ampun, lagi-lagi hancur. Sudah berapa kali jadi begini, ucap si Ligan. Sial, sampai sinikah batas dari produksi Hammer, ucap si Ligan. Kemudian jendela status pun keluar. Untuk membuat item dengan tingkat yang diinginkan dibutuhkan equipment higher rank. Wah, sungguh sial. Cuman sampai sini batas dari produksi Hammer. Entah hilang kemana Hammer itu selama 20 tahun terakhir. Kan membayangkan Hammer yang satunya lagi yang lebih OP daripada Hammer yang sekarang. Tapi dia belum tahu keberadaan Hammer itu ada di mana. Sulit rasanya membuat defense relic tingkat menengah ke atas menggunakan Sea Lime. Juga aku butuh segudang senjata sebelum melawan Virgo. Kemudian jendela status pun keluar karena paket yang datang tadi. Avatar dari salah satu constellation memasuki santuari tempat tinggal yang terhormat Ophiuchus dan yang terendah Sagittarius. Yang di sana itu Saint Sagittarius Yuko Otter kan? Lama tidak bertemu Yuko, aku Serjevik. Ucap benda setelah paket itu dibuka, ternyata itu kiriman Saint Capricorn dan yang dikirim semacam alat komunikasi jarak jauh. Wah, kau punya hobi yang parah, dasar kambing. Ini tindakan yang biasanya dilakukan Yang Wei, ucap si Yuko. Dan kemudian pintu pun terbuka dan Gan pun keluar. Ku dengar ada orang yang diam-diam memasuki santuari. Tapi rupanya si kambing tua ya, ucap Gan. Lama tidak bertemu Ligan, lega rasanya melihatmu sehat, ucap Saint Capricorn. Aku Saint Capricorn, Serjevik Vladimir Ivan. Apa kau mengingatku? Ucap si Ivan. Wah, kau Sebastian ya, ucapkan. Sudah aku bilang Serjevik Vladimir Ivan, ucapnya. Serjevik Vladimir Ivan, Saint Capricorn dan sama seperti Ligan, dia ahli dalam pembuatan. Setelah hilangnya Ligan, tidak ada senjata luar biasa di dunia yang bukan dari sentuhannya. Ngomong-ngomong, aku benar-benar lega melihatmu sehat bugar, Ligan. Alasanku datang menemuimu seperti ini adalah karena aku ingin meminta maaf atas kejadian di masa lalu. Dan untuk membangun hubungan kerja. Belum selesai ngomong, Gan pun mengambil alat di Capricorn tersebut dan menghancurkan dengan palunya. Apa tidak masalah tidak mendengarkannya dulu, ucap si Yuko. Toh katanya cuma omong kosong, ucap si Gan. Apa maksudnya kerjasama dari orang yang gemetar karena tidak mau memberikan bahan padaku? Kita menonton Red Thousand Legs saja yuk, ucapkan. Kemudian kembali ke tenda tempat Saint Capricorn berada. Wah, dia selalu saja emosian, sungguh orang yang merepotkan, ucapnya. Castellan, sudah saatnya kau keluar, ucap orang yang ada di luar tenda.
Oh, sudah saatnya ya, ucap si Ivan. Baiklah kalau begitu, bagaimana kalau kulihat dulu seperti apa Thousand Leg, ucap Ivan sambil keluar. Ya, dia adalah Saint Capricorn, Sergejevic Vladimir Ivan. Dan kemudian reporter TV menyiarkan raid itu. Salam semuanya, di sini Filipina, Manila. Aku di sini untuk meliput raid disaster red level yang akan dimulai, ucap reporter wanita itu. Disaster raksasa yang dibinasakan 20 tahun yang lalu oleh Ligan Thousand Legs. Spesies Thousand Legs yang sama seperti dulu muncul di laut dekat Manila, Filipina. Dengan kekuatan besar Thousand Leg Disaster Red Level, ada banyak defense guard yang berkumpul di sini. Wakil Castellan, John Yoha, dan Kapten Defense Guard Oliver, sang hewan buas Leo, penanggung jawab atas medan pertempuran ini. Orang-orang yang ahli dalam sihir, transformation, dan penguasa pertempuran laut Pisces. Dinding baja yang mengambil peranan dalam mempertahankan lini depan Taurus. Saintis medan perang yang mampu menghempaskan nuklir dengan kekuatan suci Aquarius. Dan Capricorn yang mengambil peranan dalam pembuatan dan memperkuat senjata yang dibutuhkan untuk pertempuran. Berbagai defense guard berkumpul di sini untuk melakukan strategi gabungan. Selain itu, Saint Capricorn datang langsung, ucap reporter wanita itu. Wah, sedang apa tua bangka itu, ucap si Ligan yang sedang melihat televisi bersama si Yuko. Dan reporter itu pun kembali berkata, wah, tampaknya Saint Capricorn berusaha melakukan sesuatu. Oh, itu Defense Rally Capricorn, dia mengeluarkan Hammer That Grants Achievement, ucap reporter wanita itu. Woi, hei kan, bukankah itu hammer yang dulu kau pakai, ucap si Yuko. Saint ahli pembuatan Castellan Capricorn. Sebelum pertempuran dimulai, dia akan memperkuat defense relic dari semua pasukannya dengan hammernya, ucap reporter itu. Kemampuan penguatan Castellan Capricorn sudah diakui dunia, ucap reporter itu di dalam TV. Wah, cukup omong kosongnya itu adalah hammerku, ucap si Ligan marah. Kambing bajingan, aku sudah jengkel karena dia mencuri itemku, tapi dia juga memamerkannya. Aku akan kamu sana, memuakan sekali, akan kuhajar habis-habisan dia sebelum aku menemui Virgo. Aku pergi dulu, benar-benar akan kuhabisi bajingan itu, ucap Ligan mau pergi, tetapi terhenti karena terdengar suara di televisi kembali. Semuanya itu mulai muncul. Sesuatu yang teramat besar muncul dari dalam lautan. Thousand Legs, itu Thousand Legs. Thousand Legs. Tingkat bahaya adalah merah. Semua satuan bersiap untuk perang. Tunggu dulu, ucap seseorang. Ada yang bergelantungan di tentakel Thousand Leg, ucap para Templar di situ. Bukankah itu Stephen Marker? Ya, itu adalah Stephen Marker, ucap salah seorang Templar atau para prajurit di situ. Wah, lepaskan Big Bonku, ucap si Stephen Marker. Memang benar, ternyata itu adalah Stephen. Wah, ya ampun, dia berebut Big Bon dengan disaster red level. Wah, tidak mengejutkan kalau seseorang menggila karena kehilangan miliaran dolar, ucap orang-orang yang sedang melakukan raid melawan Thousand Leg tersebut. Stephen Marker ternyata muncul di raid ini. Dia terjatuh dari Drachma, terombang-ambing di lautan, dan dia masih berusaha merebut Big Bon yang dipegang tentakel dari monster disaster red class Thousand Leg. Wah, Castellan. Wah, dia masih terobsesi dengan tulang itu. Castellan, cepat turun kemari, tenangkan dirimu, ucap si Oliver. Wah, sedang apa kau, Kapten Defense Guard Oliver, ucap si Ivan. Castellan, Leo, dan Thousand Leg ada di depan sana. Apa kau cuma akan berdiam di sini, ucap si Ivan. Mungkin aku Saint, tapi sebaiknya kau memimpin penyerbuan karena kekuatanmu itu sebesar Leo. Kalau itu terlalu berat bagimu, haruskah aku yang akan turun tangan, ucap si Ivan. Wah, dasar tuar bangkal yang licik, mengharapkan kepemimpinan. Apa dia berusaha mencuri kontribusi, ucap si Oliver. Wah, aku baru mau mengeluarkan perintah di sini, ucap si Oliver kepada si Ivan. Semua anggota Leo, minum potion pemberian Capricorn untuk menguatkan kemampuan fisik kalian. Pisces, aktifkan mantra untuk mempermudah pergerakan di dalam air. Haste on sea, breath of the current, dan communication with the wave. Aquarius, fokus dalam memberikan buff khusus pertarungan dan ketahanan. Stamina regeneration strengthening
Mobility Post, Defense Up. Taurus untuk berjaga-jaga kalau dibutuhkan, bersiaga dalam formasi bertahan di dekat sini, hentikan disaster red level mendekati daratan. Baik. Huha. Oliver pun kemudian melompat ke depan barisan dan bersiap. Apa kalian semuanya siap? Kita serang habis-habisan para beast. Oke, anggota Leo, serbu. Dan mereka pun mulai menyerbu ke arah monster dan mulai mengaktifkan skill Leo Beastification. Aktifkan skill Leo Beastification, ucap si Oliver berteriak kepada para anggotanya. Jendela status pun keluar. Beastification aktif. Anda mendapat kekuatan binatang buas. Dan seketika mereka pun semuanya berubah menjadi binatang buas. Satuan penyerangan Leo sudah mengaktifkan Beastification, ucap si Yuha. Para Templar, tembakan sihir kalian. Skill aliansi Defense Card, ucap si Yuha berteriak kepada para penyihir-penyihir itu. Skill dari aliansi Templar pun keluar dan membentuk sosok singa dan kemudian ditembakkan. Night Parade of 100 Beast. Skill itu melaju kuat dan mengenai monster itu yang membuat monster itu terguncang dan para Leo tidak menyia-nyiakan kesempatan dan mulai menghajar monster itu. Night Parade of 100 Beast berefek. Sekarang saatnya, ucap Oliver. Serang! Bantai disaster keparat ini. Wah, dasar idiot, sampai kapan aku mendapatkan kembali Big Bone? Kalian diam saja, jangan menyerang, ucap si Stephen Marker. Wah, Castellan, cukup omong kosongnya, kau diam saja di sana, ucap si Oliver. Yang benar saja, aku hampir mendapatkannya kembali, ucap si Stephen. Sial, tinggalkan saja tulang tidak berguna itu, ucap si Oliver. Tutup mulutmu, sedikit lagi aku bisa menariknya, ucap Stephen. Kalau kalian terus-terusan seperti itu, orang-orang di sini akan mati, ucap si Yuha yang kemudian berkata lagi. Dasar lagi bodoh. Wakil Castellan, Nona John Yuha, kamu masih di sini, ucap para Templar yang lain. Aku tidak perlu bertindak untuk menyelamatkan Stephen, tapi ya aku rasa aku harus bergerak karena melihat kekonyolan mereka itu. Tunggu, kamu harus menerima buff dulu, ucap para Templar dari. Aku tidak butuh buff, ucap si Yuha. Kemudian Yuha pun bersiap dan mengeluarkan skillnya, kemudian dia berteriak, Godspeed! Setelah mengaktifkan skillnya, Yuha secepat kilat dia menghampiri monster itu dan memotong tentakel dengan tombaknya tepat di tentakel yang memegang Big Bone dan Stephen, yang kemudian Yuha mendarat tepat di muka Stephen dan membuatnya sebagai pijakan. Penyelamatan berhasil, ucap si Yuha. Wah, bagaimana mungkin ini? Dengan sekali serang dia terhempas melewati laut sampai memotong tentakel disaster red level. Wow, ucap para Templar yang lain. Sampai kapan kau mau di atasku, ucap si Stephen Marker. Jangan cuma bengong, Castellan Leo sudah diselamatkan, sekarang kita bereskan disaster red level itu, ucap para Templar dari Taurus. Cepat, jangan biarkan orang-orang Leo mengambil semua kontribusi. Ayo, tentakel yang menjengkelkan, potong itu. Dan Templar Leo pun masih sibuk menyerang. Incar kelemahannya, serang bagian tengahnya. Wah, pergerakannya melambat, serang terus, hajar. Dan kemudian saat semuanya masih menyerang monster, terjadi pergerakan dan sebuah mata terlihat dari dasar lautan yang sangat gelap, dan kemunculannya membuat ombak seperti tsunami. Wah, ada tsunami, kenapa tiba-tiba muncul tsunami? Wah, hentikan itu. Dan pertahanan Taurus pun dikeluarkan, dan jendela status pun juga keluar. Templar Taurus menggunakan formasi Iron Wall. Dan tsunami pun dapat dihalau dari daratan dan tidak terjadi menerjang ke arah daratan. Wah, apa yang terjadi? Letusan gunung berapi kah? Wah, di depan, lihat depan kalian, ucap para Taurus itu. Wah, itu tidak masuk akal. Apaan itu? Astaga, 1000 leg saja sudah merepotkan, ucap si Oliver. Dan ternyata muncullah disaster super besar, 10,000 leg red class, lebih besar daripada 1000 leg. Disaster super besar, 10,000 legs, tingkat bahaya adalah merah atau red class.
Wah, datang dari mana disaster yang satu ini? Ucap para Templar. Hoho, coba lihat ini. Tidak ada yang bisa mereka lakukan kalau disaster seperti itu muncul, ucap si Ivan. Apa yang ada di tanganmu itu? Oh, ini pemicu. Aku sudah mempersiapkan mormot di dekat lautan sini. Kemudian Ivan tersadar. Siapa kau? Setelah berbalik tangannya dan pemicunya terkena pisau dan dia dimakan lem. Ternyata yang datang adalah Ligan. Oh, Sebastian, kau benar-benar mahakarya ya. Orang-orang yang di laut sedang berusaha keras, sayangnya tidak bisa mengatasi gurita. Tapi kau itu lebih berlebihan, meledakkan mereka semua bersama dengan disaster. Sebaiknya kau mencerminkan dirimu dulu. Lihat dirimu, berkacalah. Sekarang saatnya kelas tambahanmu setelah 20 tahun. Akan kuajari kau cara membuat sashimi gurita, ucap si Ligan. Oke, terima kasih bagi kalian semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!